Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak ceramah agama dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Anas. Mungkin apa titanya nggak tahu. Bapak Ujang, dipersilakan. Jangan ada yang ngobrol, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Al-ayah wal makna wallahu alam bimuradih, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam ay makrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ibu sehat Bu Haji? Alhamdulillah ya, masih pada seger baik, usianya sudah 70 tahunan juga ini. Oh gitu ininya ya Bu Haji, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang sakit amin, yang sedang punya yang dirawat mudah-mudahan cepat sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang gak punya beras di rumahnya cepat punya, sebelah kiri rame. Doain aja Allah gadi. Iya ya. Berapa bulan gak ketemu sama saya ini? 2 bulan ya. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi. Doakan mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu hadirin sekalian yang saya hormati, peristiwa paling membahagiakan bagi kita, peristiwa yang paling membahagiakan bagi kita
kalau kita sudah berpisah dengan orang-orang yang kita cintai adalah peristiwa pertemuan. Betul Bu? Ya, kita lama sudah berpisah. Misalkan anak kita ada di Palembang, kita di sini, lama nggak ketemu. Yang dirasa apa? Kangen, pengen bertemu, dan bahkan ingin berkumpul. Ya Bu, kadang-kadang ada orang berangkat haji padahal cuma 40 hari. Waduh, nangisnya siang malam gak beres-beres. Padahal waktu kembalinya sudah jelas kan? Tanggal sekian dia pasti balik. Ya Allah karim, itu dihitung kan? Udah 29 hari, tinggal segitu lagi, terus saja. Ya kan? Bahkan kalau orang-orang zaman sekarang mah barangkali ibu dulu pernah sekolah di SD, sekarang sudah nenek-nenek, pengen ketemu lagi, suka ngadain apa tuh? Pertemuan atau reunian katanya gitu ya. Hakikatnya reunian. Apa itu reunian itu? Untuk bertemu kembali dengan teman kerja, dengan keluarga. Nah, ketika kita sudah berpisah yang sangat lama, bahkan terpisahkan antara jarak dan waktu, bahkan perbedaan alam, yakni perbedaan antara dunia dan kehidupan akhirat, apa yang kita inginkan? Kita ingin bertemu kembali, kita ingin berkumpul kembali. Kan mungkin di sini ada suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya katanya, iya sih Bu Haji. Ada yang anaknya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, ada yang bapaknya 30 tahun yang lalu. Ada nggak rasa kangen bagi kita? Suami yang meninggal dahulu, ada nggak rasa kangen bagi kita? Ya Allah, pengen ketemu, ya Allah kangen, ya Allah. Pertanyaan bagi kita, bisakah kita bertemu kembali dengan orang-orang yang sudah mendahului kita? Bisakah kita bertemu kembali dengan anak-anak kita yang sudah meninggal, dengan orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, semua orang yang kita cintai? Insya Allah. Di mana? Nanti di akhirat. Nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Haji Ujang emang bisa gitu bertemu kembali, insya Allah. Ini adalah satu janji Allah. Ingat, yang namanya janji itu tidak bisa kita ingkari, apalagi janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Allah sudah menjanjikan bahwa istri, suami, anak, dzurriyyat, keturunan, kakek, bapak, nenek, terus ke sana, ke bawah, ke pinggir, ke samping, itu semua akan Allah kumpulkan kembali, bahkan di dalam sebuah tempat yang sangat mulia nanti, yakni surganya Allah yang namanya surga adnannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz benar itu. Kita lihat Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24. Ar-Ra'd. Ya. Di situ Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha. Ini jelas Ibu konteks. Masya Allah. Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jelas Bu ya? Masya Allah. Ternyata Allah sudah janjikan di sana. Allah akan pertemukan kembali kita dengan keturunan kita, ya sekampung lagi dah, ya serumah lagi dah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengkhianati janji. Karena ini sudah nasnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di sini dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah karim. Jadi Masya Allah, harapan kita yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan kita dikumpulkan kembali dengan keluarga besar nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu adni yadkhulunaha, sesungguhnya surga adnannya Allah, yadkhulunaha, akan masuk mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sholaha, siapa yang soleh dalam kehidupannya, amin ya Allah ya Rabbah, min abaihim, dari bapak moyang mereka. Artinya apa? Bapak kita, kakek kita, buyut kita. Terus kalau sudah buyut apa namanya? Ibu bayang nggak tahu, saya apalagi. Ya, itu pasti dikumpulkan janji Allah ya. Masya Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dikatakan. Ya Quran ini mah bukan kata Pak Haji Ujet, bukan. Sama. Ar-Ra'd tuh ya tidak apa-apa, bahkan kalau kita mampu satu Quran akan lebih bagus itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dia diwirid silakan ya, tidak dibaca terus, tidak jadi persoalan ya. Maka itu mah tidak jadi persoalan. Ini janji Allah ya. Allah katakan wa man sholaha, dari orang-orang yang soleh, min abaihim wa azwajihim, dan suami istri mereka. Makanya jangan khawatir, kata Bu Haji katanya 10 tahun yang lalu, dan alhamdulillah nanti kangen, itu sudah numpuk kangennya itu. Nanti dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan catatan. Nanti catatannya apa? Jangan seneng dulu, enak aja alhamdulillah alhamdulillah, nanti dulu. Itu kan tidak mudah, harus ada yang diperjuangkan ya. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, jelas Bu ya, dengan keturunan mereka. Kalau dzurriyyat itu kan anak keturunan, itu anak, mantu, cucu, cicit, bau, apalagi tuh kesananya tuh. Terus berapa 7 turunan ke sana pun akan ikut dengan kita, dikumpulkan oleh Allah. Nikmatnya barangkali kadang-kadang kita kalau ingat kayak begitu mah, wah Allah, mudah-mudahan cepat kita sampai ke sana. Amin. Hebat di sini. Hebat di sini mah ya Allah karim. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin dzurriyyatihim, bahkan sampai anak keturunan mereka, kata Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, yadkhulunaha alaihim, mereka pun masuk ke dalam surga adnan itu, min kulli bab. Mereka kalau malaikat masuknya dari berbagai macam pintu surga. Karena kalau surga banyak pintunya, malaikat masuk sudah di dalamnya. Dan kita masuk beserta keluarga besar kita nanti itu sudah disambut oleh malaikat, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian semua, sok mangga katura. Enak kan di dunia juga Bu ya, kalau kita namu datang ke rumah teman atau siapa, tuan rumahnya tuh baik bener, nyambut datang ke kita juga. Dan yang tadinya niatnya cuma mau 10 menit juga bisa-bisa 10 jam ya. Tamu-tamu nabi Ustaz kelewatan ya, saking betahnya kadang-kadang bisa jadi itu seperti itu ya. Salamun alaikum, kata para malaikat, silahkan saja masuk sini, masuk. Allah karim, ini kemuliaan yang akan Allah berikan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, itu adalah buah dari kamu, kesabaran kamu hidup di dunia. Ini adalah seutama-utamanya, kata malaikat, oleh perintah Allah, seutama-utamanya tempat kembali bagi kamu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau Bu? Atau Bu beda, Pak Haji Ujang juga mau duluan. Iya, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua, karib kerabat, sahabat kita, muslimin muslimat, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi, nah ini nih berbicara tetapinya nih.
Tetapi ketika kita ingin masuk ke hotel yang mewah, di sini jangan disebutin deh namanya. Kita jalan ke Jakarta, pengen sekali-kali kita nginep di hotel Ritz-Carlton. Ada yang tahu nggak? Ngerti tuh? Ah, sebodoh. Yang penting tahu yang mewah hotelnya. Namanya Ritz-Carlton. Atau mungkin apalagi itu ya. Kesana gampang tidak? Gampang. Yang penting punya tiket, punya duit untuk jalan ke sana. Iya kan? Semua pun juga fasilitas yang Allah siapkan di surga, termasuk dikumpulkannya kita, tidak mudah kita dapatkan kalau tanpa perjuangan kita di dunia ini. Karena jangankan kita, Bu, wih. Tetapi tidak mudah. Jangankan kita tuh siapa? Manusia biasa, wis mengkene mekaten kiyen. Ya Bu ya, ibadahnya semono mungkune, lalu kemudian ngaji ge semengke-mengkene, kok berharap seperti itu? Siapa kita? Bahkan Nabi dan Rasul sekalipun ada yang tidak dipertemukan nanti. Jadi tidak mudah. Coba kita lihat, ya. Tadi Allah janjikan surganya Allah, surga Adnan, untuk dikumpulkannya manusia beserta anak keturunannya, suaminya, semuanya, pokoknya karib kerabat yang dia sukai akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan. Tetapi tentu tidak mudah untuk mendapatkannya, karena Al-Qur'anul Karim sudah menceritakan jangankan manusia biasa, bahkan Siti Asiyah. Ada yang kenal nggak? Siti Asiyah siapa? Istrinya Fir'aun. Ini tuh kayak bau surga ya? Iya, ini surga dunia. Iya. Makanya kita kalau menikmati sesuatu, alhamdulillah masih nyium bau, berarti kita masih sehat. Coba kalau ibu mampet, hidungnya kan nggak bakal kecil. Ya. Jadi kita mah kadang-kadang kurang mensyukuri. Ngebelak-bak aja Pak Haji katanya. Masya Allah. Kita kembali. Jangankan kita, Bu, para nabi bahkan para rasul pun, kalau perbuatan di dunianya, dzurriyyatnya, keluarganya tidak sesuai aturan agama, tidak mungkin akan dimasukkan bersama-sama ke dalam surga, apalagi dikumpulkan. Bahkan barangkali justru akan menggagalkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah. Tapi insya Allah kita mah tidak. Contohnya Siti Asiyah, Ibu. Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun, wanita yang sangat solehah, ya kan? Suaminya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang paling durjana, paling durhaka, karena dia sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Apakah Siti Asiyah nanti dipertemukan kembali dengan Fir'aun? Nanti dikumpulkan di dalam surga? Tidak. Siti Asiyah berada di dalam surga, Fir'aun tetap berada di dalam dasar nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpisah kita. Tuh satu. Contoh yang lain, Ibu pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam? Dengarkan, ya? Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah seorang nabi dan rasul, dikatakan, Ibu, beliau itu usianya kurang lebih, hidupnya Nabi Nuh itu 1200 tahun usia Nabi Nuh itu. Kebayangkan amal ibadahnya. Kita baru hidup 70 tahun juga harus bengkong. Ya, anak hidup sampai 130 tahun kadang-kadang sudah tidak berdaya. Iya kan? Itu tadi Nabi Nuh alaihi salam usianya 1200 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Artinya Nabi Nuh menyampaikan ajaran
ajaran dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya selama 950 tahun. Kebayang nggak itu jamaahnya berapa ratus ribu? Kalau dakwahnya, ngajinya 950 tahun, nggak kebayang itu jamaahnya berapa ratus ya Bu ya? Bayangan kita. Tetapi kenyataannya Nabi Nuh alaihi salam hanya memiliki jamaah sebanyak 80 orang selama 950 tahun berdakwah, artinya menyampaikan ajaran, ngajak orang. Oh jadi pegel ke sini ya? Kenapa ya? Oh ya itu kali ya, wanginya minyak kastroli. Dari mana tadi saya jadi lupa. Campur ya. 950 tahun punya murid cuma 80 orang. Bahkan menurut satu riwayat Ibu, muridnya itu cuma 10 orang. 10 orang. Dakwah sebanyak selama 950 tahun. Maksudnya apa? Kita kalau ngajak suami, ngajak anak, ngajak ponakan, ngajak mantu, jangan putus asa, jangan bosen. Kenapa? Tuh bayangkan Nabi Nuh saja 950 tahun, yang ikut beliau cuma sekian orang. Maknanya begitu. Bahkan termasuk anak dan istrinya tidak ikut kepada Nabi Nuh dan bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kisahnya diceritakan dalam Quran surat Hud ayat yang ke-42-43. Kan dikatakan kan dalam Al-Quran, wa hiya tajri bihim fi mawzin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya kab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Begini ceritanya di dalam Al-Quran. Karena Nabi Nuh, istrinya dan Kan'an dengan anaknya itu tidak mungkin dikumpulkan nanti oleh Allah di akhirat. Nabi Nuh mah di dalam surga, Kan'an mah di dalam neraka, dan istrinya pun di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita mengenak-ngenak ning surga, lakine dulu mah insyaallah sayang betul, dia mah lagi ngap-ngapan di sana di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya diceritakan dalam Quran ini, ya bunayya, kata Nabi Nuh. Kan karena Nabi Nuh juga manusia, kesal, akhirnya bermunajat kepada Allah, turunkan adab dan bencana bagi umatnya. Setelah berdakwah 950 tahun cuma dapat pengikut 80 orang. Bahkan anaknya dan istrinya dia juga durhaka, tidak ikut kepada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh bermunajat, akhirnya Nabi Nuh diberikan wahyu untuk membuat kapal, dan Allah menurunkan badai. Banjirlah besar-besarnya. Akhirnya yang ikut Nabi Nuh kan naik ke kapal. Anaknya Kan'an malah berpisah ke sana. Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkab ma'ana, kesini kamu, kesini, ayo naik kapal kesini. Kata anaknya apa? Saya tidak mau naik kapal, saya mau naik ke gunung saja, agar saya bisa terhindar dan selamat dari air bahtera ini. Apa ujungnya? Tenggelam. Nabi Nuh kan manusia, anaknya melihat seperti itu di dunia. Allah karim. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang ini nih, kita kadang-kadang kita lebih takut anak kita itu jatuh, anak kita tiba sing dipan, anak kita jatuh dari motor. Tetapi kenapa kadang-kadang kita tidak takut dan tidak khawatir kalau anak kita tidak ngaji Quran, anak kita tidak sholat 5 waktu? Justru ini yang paling berbahaya. Kalau anak kita seperti ini, kalau suami kita seperti ini, mustahil akan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, tepatnya di dalam surga adnannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Di sini dikatakan, ya,
Ini Quran surat Ar-Ra'd, sok pas pulang, oh dilihat lagi dibaca, ada yang maknanya, oh iya benar, ya Allah ini katakan, jannatu adni yadkhulunaha wa man sahalaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Anak keturunan kita mau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ayo masuk ke sini. Tetapi tentu itu tadi tidak mudah. Apa artinya? Yang harus solehnya bukan pas soleh saja, Bu. Yang harus solehnya bukan cuma pas soleh saja, tetapi harus semua, pas soleh dan istrinya juga anak-anaknya. Apa artinya? Kalau kita ingin dikumpulkan nanti di dalam surga, kitanya solihah, suaminya soleh, anak keturunan kita pun juga harus soleh. Maka insya Allah itu nanti dikumpulkan kembali. Saya kan pernah cerita, tipe keluarga itu ada 4. Pernah cerita belum? Ya? Udah? Belum? Udah? Apa? Nah itu ya, ada keluarga Firaun, ada keluarga Abu Lahab, ada keluarga Nabi Nuh, ada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ingin dikumpulkan, ambillah tipe keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus soleh semuanya. Kita mah ke majelis ta'lim rajin, kita mah ngaji Quran rajin, kita mah sholat tahajud rajin, tapi lakine orang pernah ning masjid-masjid aja. Mustahil akan bareng-bareng, merengkol aja. Disuruh ayo sih Pak ngaji Quran bisa kagol ke lagi dalam ILC misalkan, si Pak sholat tahajud, waduh Bu capek. Iya kadang-kadang ini mustahil. Maka kalau ingin dikumpulkan kembali soleh individu kita, soleh suami kita, dan soleh anak keturunan kita, maka insya Allah Allah akan mengumpulkannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz, apa semua akan dikumpulkan oleh Allah? Betul tadi, betul semua. Suami istri yang penting soleh di hadapan Allah. Soleh dalam pengertian taat kepada Allah. Giliran sholat ya sholat, giliran taubat ya taubat, giliran sedekah ya sedekah, tidak pernah gibah ngomongin orang, tidak pernah iri, sidik, dengki, jahil, kaniaya, tidak pernah ada sifat yang pelit, merejit, mereket, jahe, cap, jengkol. Insya Allah itu akan di sana akan dibawa oleh Allah, dikumpulkan ya. Tetapi kan saya pernah sampaikan, Ustadz, saya suami saya meninggal 20 tahun yang lalu, tapi sekarang saya sudah nikah lagi, saya kumpul nggak nanti bareng-bareng sama suami pertama saya? Wenak amat ya, kumpul lagi nggak nanti? Nggak tahu, kata Bu Haji. Nah misalkan ya, misalkan ini si A, ini perempuan, dia nikah sama si B, tuh si B, ini si C, tiba-tiba dia bercerai, ada ini si perempuan tuh nikah lagi sama si C, maka nanti di akhirat ini kumpul nggak sama si B tadi? Ya tidak akan. Dia akan dikumpulkannya dengan suaminya yang terakhir ya. Yang pertama, yang terakhir. Kalau yang pertama mah tidak, kasihannya insya Allah yang pertama mendapatkannya juga bidadari lebih dari suami istrinya yang di dunia dahulu. Kenapa? Kalau soleh, kalau enggak ya berarti kita masuk ke dalam surganya Allah secara sendirian. Dan jangan-jangan justru kita terhalang, terhijab akan masuk surganya kita oleh keluarga kita. Karena tidak sedikit ibu nanti makan saling gugat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lalu ada ayat lagi surat Yasin apa sih? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jelas kan?
Nanti mah mulut dikunci, ngomong, mata berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah. Tuh yang namanya Ujang Zainal Mutakin, saksinya banyak. Hari Selasa sore jam 4 masuk ke Masjid Al-Ikhlas bareng ibu-ibu ngaji, kata si kaki ini jadi saksi nanti, ya. Dan jangan salah, anak kita pun, suami kita pun, mantu kita pun, tetangga kita pun akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Atau jangan-jangan anak kita yang menghalangi kita. Kan ada hikayatnya, suami istri, ibu bapaknya sudah mau berjalan aja ke dalam surga, digugat oleh anaknya, ya Rob, tahan dulu itu orang tua itu ya Rob. Kenapa wahai bulan engkau menahan orang tuamu untuk masuk surga? Ya Rob, saya maksiat, saya tidak beribadah, saya tidak sholat, saya tidak ngaji, bukan karena saya pribadi, tetapi karena orang tua itu. Betul, saya bajunya dikasih, makanannya dicukupin, mainnya saya dikasih uangnya, sekolah juga disekolahkan biasa, tetapi ketika saya meninggalkan sholat tidak pernah saya diperingatkan. Tetapi ketika saya melakukan maksiat tidak pernah saya diperingatkan. Maka kata Allah, kata anak ini, ya Allah, batalkan dulu, hisab dulu dia, dan pahalanya berikan dulu kepada saya karena saya maksiat gara-gara dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Nah, makanya kita solihah, suami soleh, anak dan keturunan kita harus soleh, mau tidak mau. Itu yang akan menghantarkannya. Kadang-kadang kita kan itu tadi ya Bu ya, tapi insya Allah yang penting jangan putus asa. Lihat Rasulullah, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Nuh, ketika mengajari pasti banyak tantangannya, tidak sekali, terus aja bertahap. Minimal kalau kita sudah melakukan, kitanya akan ruhsoh di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban. Ya Fulana, wahai Ibu Anu sini, kenapa si Anu begitu? Saya sudah memperingatkannya ya Rob. Tuntas sudah, ya kan? Tuntas sudah, mau apa? Tetapi ketika tidak memperingatkan, apa tanggung jawab kita? Apalagi wa ala alihi, keluarga kita terdekat. Yuk, mari kita jaga masing-masing insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, itu tadi ya. Masya Allah ya, keluarga itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Abu Lahab, lalu kemudian Fir'aun. Wah, itu gambarannya. Masya Allah, hati-hati betul. Masih ada waktunya. Wah, bagaimana Pak Haji? Kalau sudah tidak menikah lagi, insya Allah nanti dipertemukan kembali. Ini saya bawa hadisnya Ibu, ya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, atau kan sama-sama di surga mah nikmat. Insya Allah. Kalau kita masuk ke dalam surga itu bukan karena ibadah kita, tetapi karena ridhonya Allah. Ya, kita menikah lagi kan tidak terlepas dari qudrat Allah dan ridho Allah. Semua juga di atas ridho Allah. Tetapi takut nanti ada yang tanya, ini hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Ya, ini hadisnya dikatakan, ayyuma imra'atin tubiya anha zawjuha fatajawwazat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Jelas dikatakan, hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis Bukhari-nya pun ada di sini. Ya, artinya sahih ini hadis. Ya, di sana dikatakan wanita mana saja yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka dia milik suaminya yang terakhir. Ini diambil dari Al-Silsilah As-Shahihah, nomor hadisnya 1281. Jelas dikatakan di situ. Ustaz, mapan saya teh suami saya baru meninggal, sayanya masih enom, Ustaz pengen kawin lagi. Ya urus si Tuhan itu mah. Ya, kenapa?
Itu mah tidak jadi soal. Cuma kadang-kadang kita mau di dunia, masya Allah, suaminya meninggal tuh, papa kenapa ninggalin ibu, bapak kenapa, ikut pak, ikut. Tuh beneran itu menangisnya mah tidak. Baru aja seminggu, idahnya belum habis acar, wes ngelayer maning, buat. Iya, kadang-kadang mah juga adik nih, masya Allah. Ning ngriki deh, ning rika gimana? Aduh gimana? Ning negeri iku Prancis kayaknya gitu. Ning Cilegon bener mentet. Engki kadang-kadang masya Allah, barang lagi ninggal mau, bapak matega ninggalin ibu, bapak matega, wah melu. Saking kesel Ustadz yang mau nguburinnya ibu bener mau ikut, nggak mau Ustadz. Ini tadi dikatakan, ya. Kenapa? Wong lanang, nggih bogo baji kadang wong lanang mah. Wong lanang mah koten kan. Jangankan sudah dikubur kata nyari wong lanang mah, masih di ruangan tengah rumahnya, pura-pura, ya Allah sire digantinya kita kan juga. Wong wadon koten ya Bu ya. Nggih kula ge cepet kula ge dede ning riki, ning rikak wa. Atau memang ya. Kadang-kadang masya Allah itu tadi, ya itu tadi. Masya Allah. Ini maksud saya, ya tidak dipertemukan lagi. Dia tetap dipertemukannya dengan suaminya yang terakhir dia nikahi itu, ya sampai dia meninggal itu. Maka insya Allah dipertemukan. Kalau dipertemukan kembali mah, artinya bertemu begini mah biasa. Cuma tidak mungkin dikumpulkan untuk bersama-sama. Maknanya gitu. Ini kan diriwayatkan dalam Al-Quranul Karim dan didukung oleh hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih boten Bu? Masih gitu. Ini mau dikatakan, ya. Di sini dikatakan ayyuma imratin tadi. Jadi itu tadi, masya Allah. Ya memang kalau laki-laki melain Bu Haji ya. Lain itu kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, iya. Tapi kecuali kali yang lagi ngomong ini mah insya Allah kan. Masya Allah. Iya, enggak beda kayaknya gitu. Masya Allah. Ya Allah karim Muhammad Rasulullah. Ini betul ya dikatakan di situ. Dia nikah berapa kali pun juga itu tetap saja yang terakhir. Makanya kenapa disyariatkan kita untuk mencarinya itu yang lebih dan lebih itu, terutama tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai justru usia udah 79 tahun kurang 1 hari ada yang ngelamar lagi. Iya, pujangan ting-ting bisa. Wi mau baik bisa maning. Masya Allah, malah justru bukan menghantarkannya ke dalam surga. Ini rugi kita, ya. Ikhtiyat kita, hati-hati di sana makanya. Anak kita, mantu kita, yuk jaga. Yang namanya keluarga itu bukan harus soleh secara sendiri. Kita masuk ke dalam surganya Allah itu harus bersama-sama dengan keluarga kita terutama. Kan gitu kan? Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lalu Ustadz, itu kan tadi gambarannya, Al-Quran sudah menggambarkan manusia yang soleh, yang sabar itu insya Allah akan dikumpulkan yang bersangkutan dengan keluarganya, dengan dzurriyyatnya, dengan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-20, 21-nya Quran surat Ar-Ra'd tadi mengatakan tingkah laku perbuatan yang harus kita lakukan jikalau kita ingin berkumpul nanti dengan keluarga di dalam surga. Jadi ini perbuatannya. Ayat 20-nya mengatakan, Allah katakan alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Ini yang pertama. Sebetulnya Quran surat Ar-Ra'd dilihat 20, 21, 22, 23, 24. Itu jelas di sana dikatakan. Yang pertama sikap hidupnya orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga secara berjamaah, berkumpul dengan keluarganya itu adalah yang pertama dia akhlakiyah di dunianya,
alladzina yufuna bi ahdillah, ya, wala yanqudunal mitsaq, yakni orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak pernah merusak perjanjian tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkah yang pertama, akhlakiyah yang pertama, perbuatan yang pertama yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia, oleh diri kita, oleh suami dan istri kita, oleh anak dan mantu kita, oleh bapak moyang kita, oleh dzurriyyat kita. Yang pertama, kita memegang teguh janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengkhianati janji yang sudah kita ungkapkan. Ya kan? Mungkin kita iya anak kita, mungkin kita iya suami kita. Ini maknanya harus dijaga anak dan keturunan serta keluarga besar kita dari mengingkari janji. Karena Allah katakan alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan dia tidak pernah mengkhianati janjinya. Maka insya Allah akhlakiyah pertama ini akan menghantarkan dirinya beserta keluarga besarnya dikumpulkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu maknanya. Tetapi juga Ibu, berbicara tentang masalah janji, ya, janji itu menurut Sayyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, beliau menjelaskan janji itu dibagi tiga. Pertama, janji terhadap diri sendiri, yang kedua janji terhadap sesama, yang ketiga yang paling agung janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau manusia sudah mampu menjaga janji terhadap dirinya, janji terhadap sesama, dan janji terhadap Allah, tiket pertama sudah di tangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu dapat tiket gratis tuh kalau mau kemana pun juga. Maknanya kan begitu. Tiketnya adalah ternyata memenuhi janji. Janji terhadap diri sendiri yang pertama. Kadang-kadang kita sudah biasa malam-malam, ya Allah tadi itu melakukan begini, insya Allah mah besok mah tidak lagi. Misalkan, ya Allah tadi itu saya sebelum berangkat pengajian tuh di jalan sama si Ibu A itu ngomongin si Anu, ya Allah lah nanti mah nggak bakalan lagi, saya janji. Kalau itu tidak dipenuhi, kita sudah khianat dengan janji kita terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita kan yang membahayakan dalam hidup itu adalah tulul amal wa karahiyatul akhir. Hubbud dunya tulul amal wa karahiyatul akhir. Cinta dunia panjang angan-angan, ngikir be ayolah kesok mah arep mangketen, besok mau begini, isukan mah arek kieu, tetapi tidak dilaksanakan. Hakikatnya membohongi diri sendiri, dan itu terlepas, itu nggak mungkin kita dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga. Allah karim. Makanya kalau Ustadz, lalu gimana Ustadz caranya? Ya penuhi terus itu. Kalau tidak dipenuhi, jangan suka bikin janji. Itu terhadap diri sendiri. Awas Ibu, ada janji, ada nadar. Ya, ada janji, ada nadar. Kalau janji, kalau kita tidak bisa memenuhi terhadap diri sendiri, maka itu tutupnya ya tetap harus memenuhi janji itu. Niat saya ingin baca Quran besok mah minimal 1 juz saja, di hati itu aja niat, ya, janji kepada janji artinya kita. Maka sebelum itu menunaikan kita baca Quran 1 juz, kita masih punya hutang. Beda kalau kita, ya Allah anak saya kalau lulus di perguruan tinggi negeri masuk fakultas kedokteran, saya akan motong kebo 7 ekor. Saya nadar ya Allah. Misalkan, ya, lewong hebatan amat nadarnya 7 ekor kebo. 1 ekornya berapa Ibu? 20 juta.
7 kali 2 14 140 juta. Waduh Gusti, bolak-balik neng Mekah tolong balen. Hari dapat areal mah cepene. Langge. Ngomong antuk mantu nih wong Korea. Yang penting Islam. Kalau Islam mah tidak apa-apa, ya. Yang penting Islam satu keyakinan, ya. Artinya orang manapun menganggap aturan. Yang penting Islam dulu keyakinannya. Kalau tidak Islam, tidak sah perkawinannya karena anak kita Islam, ya. Kok ke situ tadi? Oh ya, itu gara-gara nadar kita. Nadar misalkan, maka itu kita harus laksanakan kalau terjadi. Masya Allah, karena kudrat Allah, maka anak kita lulus fakultas kedokteran, ya kan? Ingat janji kita. Nah, makanya dari sekarang sok muhasabah. Siapa tahu ibu-ibu dulu waktu muda, kebetulan suami yang sekarang itu mungkin pangerannya kampung, mungkin pangeran kampung dalam pengertian orang yang paling wah, paling gagah, anak orang kaya, bisa misalkan laki kita tuh pengen barang di dalam, pokoknya Gusti Allah, lamun saya ngedapatin dia, dia mendapatkan saya manadar ya Allah kepada Allah, saya ingin motong cicak 3 ekor misalkan. Barang sekarang kita muhasabah tuh, inget-inget, ya Allah saya belum menunaikan nadar saya, maka itu harus dibayar itu ibu, ya. Misalkan, ya itu tadi suami kita yang dulu itu jadi rebutan di kampung, sekarang dia sudah milik kita. Dulu sewaktu belum kita dapatkan, misalkan kita nadar kepada Allah, selalu saya sampai mendapatkan laki-laki model gini, solehnya, gantengnya seperti ini, sugihnya seperti ini, misalkan saya ingin begini ya Allah. Maka ingat tuh, kalau dulu sampai sekarang belum ditunaikan, wajib untuk ditunaikan. Bagaimana kalau tidak? Nanti ada permasalahan lain, ya, di akhirat nanti seperti apa, lalu bagaimana hukumnya, kita akan bahas. Mudah-mudahan aja cukup sampai jam 9 malam. Nah, ya, hati-hati nih dengan nadar itu. Makanya yang kalau nadar tuh jangan tinggi-tinggi, mikir dulu. Jangan asal ngucap baik. Pokoknya mah kita malah laki kita gelembing masjid, kita mah arep ngewuduk segede gunung Uhud. Tiba-tiba suaminya rajin ke masjid, kalau tidak ditunaikan bagaimana itu? Dipikirkan dulu, jangan emosional, dipikirkan betul. Tasyakur kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, silahkan. Ya Allah, kalau saya mendapatkan anak laki-laki, saya nadar kepadamu ya Allah, saya nadar kepadamu, saya akan membagi fakir miskin minimal satu orang 10.000 sebanyak 1.000 orang misalkan. Ya tidak apa-apa, silakan saja, ya. Bagaimana kalau tidak bisa menunaikan? Ini hukumnya, kita sudah nadar tapi tidak bisa menunaikan. Ustadz, gimana caranya? Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin kita harus mampu menunaikan nadar itu. Tetapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, tidak mau memberatkan umatnya. Itu mah sebagai tanggung jawab kita kepada Allah, ya. Tetapi kata sebuah hadis dikatakan, ibu, kalau seseorang tidak mampu menunaikannya itu, dia boleh, ibu, ya, nadar kepada Allah. Maka yang pertama, kalau kita tidak mampu untuk menunaikan nadar itu, kita disyariatkan melaksanakan puasa 10 hari berturut-turut. Paham Bu ya? Nah, untuk kifarat namanya, bayar kifarat. Kalau janji tidak ada kifaratnya. Kalau janji mah, Bu Haji besok kita hari Selasa sore ngajinya berangkatnya bareng ya. Iya Bu, insya Allah ya. Itu kalau sudah insya Allah itu bukan insya Allah Indonesia. Kadang-kadang kalau kita mah insya Allahnya itu kan 99,9% untuk tidak jadi. Kalau kita, iya. Padahal kalau sudah insya Allah, hakikatnya sudah janji kepada Allah. Berarti kita harus memenuhi. Bu Haji, kita berangkatnya bareng ya, jam sekian, janji di sini. Misalkan, tiba-tiba waktunya entah apa penyebabnya, lur aja kita berangkat sendiri ke sini. Barang sudah, ya Allah saya lupa.
Misalkan, kalau lupa gimana Ustadz? Cepat datangi orang tersebut. Mohon maaf saya. Di situ sudah tuntas di hadapan Allah. Itu kalau janji. Tetapi kalau nadar ada kifaratnya. Misalkan nadar ingin mindahin Monas ke Cilegon, kan tidak mungkin bisa dilaksanakan, ya kan? Atau itu tadi kita mau nyembelih kerbau 7 ekor, kan berat bagi kita, boro-boro 7 ekor Ustadz, kurban juga dapat nabung saya 1 ekor juga misalkan. Kalau begitu disyariatkan, yang pertama kalau sudah tidak bisa, puasa 10 hari berturut-turut. Tuntas nggak Ustadz dosa saya dari nadarnya itu? Insya Allah tuntas di hadapan Allah. Ya. Setelah kalau tidak puasa, kalau tidak bisa puasa misalkan, ya, kita disyariatkan untuk memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, ini kita tidak bisa nadar menunaikannya, memberi makan fakir miskin 10 orang. Tidak bisa memberi makan fakir miskin, ya tadi puasa 10 hari berturut-turut. Ya. Kalau tidak bisa juga puasa 10 hari berturut-turut, bagaimana Ustadz? Puasa tidak bisa, buat ngasih makan 10 fakir miskin juga tidak bisa misalkan. Maka kata hadis, bagikan pakaian kamu untuk 10 fakir miskin. Artinya apa? Membagikan pakaian terhadap 10 fakir miskin. Alhamdulillah Ustaz, banyak baju saya yang sudah nggak kepake. Mau sedekah yang udah nggak kepake. Iya. Padahal Allah katakan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jelas ya Bu ya? Ternyata kalau ingin sedekah baik, menafkahkan yang baik, berikan yang terbaik yang kamu miliki. Makanya dalam konteks ini, kalau mau bayar kifarat, puasa bisbatan kuat, memberi fakir miskin 10 makan juga tidak bisa, ada baju masih baru-baru, bekas 10 kali lebaran tidak dipakai, itu diberikan kepada fakir miskin. Tuntas enggak itu? Insya Allah sudah tuntas dan runso di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz, saya mah puasa tidak bisa, beri makan tidak bisa, memberikan pakaian tidak bisa. Ada satu lagi, apa? Membebaskan budak atau hamba sahaya. Atau komo itu mah Ustadz, ya wis atau lima koten mah nggih sampun bae puasa 10 hari berturut-turut. Itu mah tanpa modal, cuma butuh keinginan saja dan niat yang ada di dalam hati. Islam itu tidak susah. Tidak, selama kita mau dan belajar tahu ilmunya, insya Allah akan tuntas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih ya? Setengah 6 kurang 5 menit, masih ada 10 menit lagi. Masih? Oh habis? Habis ininya? Nih saya kasih ancamannya saja ada terakhir ya. Itu tadi surga Allah sudah seperti ini, kita akan dikumpulkan di sini. Salah satunya banyak Ibu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ini ada 8 perilaku kita, 8 akhlak yang harus kita lakukan. Selengkapnya nanti dibuka, silakan baca ibu-ibu. Ditadarus ya, dibuka. Ya Allah karim, ini 1, 2 ya Allah. Ternyata lakukan dalam kehidupan kita, anak kita, keturunan kita, suami kita, maka insya Allah ya. Yang pertama itu kita tadi tidak boleh ingkar janji, ya, ingkar janji baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama, apalagi terhadap Allah. Janji terhadap Allah itu tadi terutama nadar itu kan kalau janji terhadap diri sendiri itu belum kaitan dengan Allah. Kalau sudah janji wallahi, billahi, tallahi, insya Allah, itu sudah menggunakan kalimat Allah. Hati-hati, ya. Tinggian mana sumpah dan janji? Misalkan saya mah sumpah wani sugih gitu mah lagi orang dua picis long sumpah gitu wani sugih, itu mah bukan sumpah
Yang namanya sumpah, billahi, tallahi, wallahi, itu adalah kalimat sumpah. Ya, artinya kalimat janji. Kalau janji, wallahi saya akan melakukan ini, maka kalau sudah itu hubungannya dengan Allah. Kalau sudah hubungan dengan Allah, maka harus ada kiparat kalau kita tidak melaksanakannya. Kiparatnya A, B, C, D, E, F, G. Itu tadi, ya. Ustadz, bagaimana orang yang tidak pernah dia senantiasa mengkhianati janjinya? Hati-hati ini, Bu. Diancamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka mengingkari janji, selain dia tidak akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga dengan keluarga besarnya, dia pun akan dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh malaikat, dan yang terutama dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Misalkan ibu punya tetangga nyelip PCC 10 juta be, 2 hari ya udah dikasih 2 hari belum balik juga, tambah lagi 2 hari belum balik juga, 2 bulan belum balik juga. Lalu kemudian apa muncul dalam diri kita? Ngegurat tanah kita orang bakal sih nyelihakan maning ning dheweke. Itu namanya laknat itu, iya kan? Di hadapan manusia seperti itu. Malaikat juga, apalagi orang yang suka mengingkari janji, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Catat, orang yang suka ingkar janji tidak akan masuk malaikat rahmat ke dalam rumahnya. Hari anak-anak yang bandel itu malah ngomongnya lain. Atau syukur alhamdulillah Ustadz, dari malaikat nggak masuk surga mah. Saya kalau malaikat Ijroil mau masuk nggak jadi, kecuali malaikat Ijroil, ya. Iya, kan gitu maksudnya. Orang yang suka ingkar janji itu malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumahnya, ibu. Hati-hati betul. Itu dilaknat oleh para malaikat, dan yang paling akhir dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, yang benar itu, ini saya ambil hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim. Man ahbara musliman fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalu minhu sarfun wala adlun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini dikatakan barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, serta tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Apa artinya? Taubat kita mustahil akan diterima oleh Allah kalau kita suka mengingkari janji. Kita berdoa, sholat taubat tiap malam, Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, Allahumma ighfir li wa li walidayya ya Allah. Ya Allah, saya bertaubat secara nasuha ya Allah. Barang besoknya tetangganya bohong lagi. Sudah janji, bohong lagi. Mustahil taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dong. Kenapa? Karena unsur taubat itu salah satunya adalah dia berjanji, mengikrarkan diri, beriktikad tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dia lakukan. Berarti kan dia tepat janji. Ini boro-boro terhadap Allah, terhadap manusia sudah bohong, maka mustahil taubatnya diterima. Laknat Allah yang pertama bagi orang-orang yang tidak pernah menepati janji atau suka berdusta. Dia tidak tepat kalau berjanji, maka Allah akan melaknatnya, dan manusia tersebut taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bu. Betul. Iya. Oh ya, insya Allah bahkan disambut oleh anak-anak yang meninggal masih bayi itu. Iya, insya Allah itu janji Allah di sini. Ya, kenapa? Nikmat kubur, siksa kubur kita yakin tidak ada. Ada kan?
Kalau kita meyakini akan adanya nikmat kubur, maka semua yang gaib kita harus yakini itu sudah ada. Insya Allah, Allah Maha Kuasa. Yang penting anak dan bapaknya soleh dan solehah. Insya Allah itu ya sudah dipertemukan oleh Allah. Bahkan kalau nanti di sana apalagi, ini di alam kubur pun insya Allah dia. Kenapa? Karena kita meyakini ada azab kubur dan nikmat kubur. Kenikmatan kubur itu bisa muncul dari berbagai hal. Itu tadi, kalau dengan amaliyah kita nggak ada apa-apanya amaliyah kita itu, maka bisa ditolong. Makanya kan jangan sedih kalau kita ditinggalkan oleh anak-anak kita. Kenapa? Akan menjadi wildan, penghuni. Kalau lagi hajatan itu apa? Pagar ayunya orang hajatan. Kalau di sana pagar ayunya adalah wildan. Yakni siapa? Anak-anak yang bayi sudah meninggal dunia, mereka tidak dihisab, menjadi perhiasan di dalam surga yang akan menyambut orang tuanya. Insya Allah nambah Allah karim Muhammad Rasulullah. Kenikmatan yang luar biasa. Rasul katakan orang tua yang ditinggal meninggal oleh anak-anaknya itu berbahagia. 1, 2, 3, apalagi sampai 6. Dan juga kata Rasul, kalau orang mampu membentuk 2 anak perempuannya solihah, maka insya Allah perbuatannya juga akan menghantarkannya ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah punya anak perempuan 2, dia sampai dewasa soleh, kita urus, dididik dengan baik, diberikan makanan yang halal. Insya Allah ibu, proses mendidik anak perempuan itu di dunia saja sudah dibalas oleh Allah. Apalagi yang ditinggal meninggal oleh anak-anak semasa dalam kandungan, kadang-kadang insya Allah itu akan menjadi wildan, perhiasan pagar ayunya surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, dalam darul wildan, dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpisah kita dan saling menjadi saksi untuk kebaikan di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.